Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Abzal Gifari. Di sini saya akan eh, mengerjakan kuis praktikum 1 pemrograman internet di teknologi jurusan teknologi rekayasa internet. Jadi di sini di dalam kuis ini eh, kita akan membuat guestbook web application, yaitu buat aplikasi web sederhana yang berupa guestbook. Pengguna itu user itu dapat mengisi nama, email, pesan, dan juga melihat daftar tamu yang telah diinput. Nah, jadi aplikasi ini dibangun menggunakan Django dan juga menggunakan DBMS PostgreSQL ataupun MySQL. Nah, di sini juga saya mungkin akan menggunakan PostgreSQL. Lalu pada aplikasi ini sekurang-kurangnya memiliki fitur berikut. Nah, yang satu, itu form buku tamu untuk melakukan input nama, email, dan pesan dilengkapi dengan button submit untuk menyimpan ke database. Nah, dalam itu kita buat form untuk mengisi nama-nama tamunya. Inputnya itu ada nama, email, pesan, juga button submit untuk menyimpan di database. Lalu yang kedua itu terdapat tampilan daftar tamu berupa tabel yang menampilkan informasi nama, email, pesan, dan waktu pengisian. Jadi abis itu kita buat list, bukan form web, page untuk list. Di situ tuh ada nama, informasinya ya sebelum yang kita isi itu nama, email, pesan, juga waktu pengisiannya. Itu bakal ada di bagian list quest-nya. Lalu yang ketiga itu CRUD menggunakan class based view CPV, create form untuk mengisi buku tamu, read menampilkan daftar tamu yang sudah mengisi form. Terus setelah kita udah melakukan yang ketiga CRUD, yaitu create dan read untuk form untuk mengisi buku itu create, lalu read untuk menampilkan daftar tamu. Lalu yang keempat itu desain sederhana namun menarik dan responsif. Ini yang terakhir. Baiklah, kita lanjut aja ke yang pertama, yaitu form buku tamu untuk menginput nama, email. Nah, untuk yang pertama-tama kita harus menginstal Django ke framework Django. Di sini saya udah menginstal framework Django-nya. Terus sekarang kita itu harus pertama itu start project. Di sini saya udah start sih, udah start. Jadinya dia di sini udah ada di sini guestbook project. Lalu guestbook project ini itu project yang saya install menggunakan Django. Apa ini? Jadi kita yang pertama-tama itu buat app-nya, start app, terminal, sini. Nah, sini kita udah di ininya ya, udah di apa sih namanya? Udah di foldernya. Jadi kita langsung aja start app. Kita buat Python manage di start app west. Nah, sini udah muncul folder guestbook. Di sini ada admin, apps, models, test, dan views. Nah, di sini juga. Nah, setelah kita buat app, kita harus masukin di sini nih, bukan settings. Nah, di sini kita harus install app ini, start app sini. Itu kita harus tambahkan guestbook tadi yang sudah kita start tadi. Nah, ini jika sudah, kita lanjut ke bawah. Kita bakal lihat, nah ini database. Nah, sebelumnya saya kan bilang tadi database yang saya gunakan itu nanti PostgreSQL.
Nah, kita harus sambungin dulu ke database kita. Coba kita buka PG. Ya, oh iya, sebelum itu kita buka sub dulu. Ini kita page ya, kita hidupin. MySQL juga kita hidupin jika sudah. Minimize saja. Tunggu bagi adminnya. Nah, jika sudah di sini kita bisa lihat servers. Nah, ini saya udah buat server untuk Guestbook. Karena sebelumnya itu ada error, itu PostgreSQL ini nggak bisa dibuka karena passwordnya itu salah, karena nggak bisa diubah. Nah, jadi saya udah buat Guestbook DB, database untuk Guestbook. Nah, untuk yang bingung gimana cara buat database-nya, kita gini, klik kanan di database ini, create database. Nah, sini kita bisa isi ini Guestbook, ini database apa. Tadi kan saya eh, itu buat database itu Guestbook DB gini. Nah, dari situ kita udah langsung tinggal save aja. Tapi kan saya udah buat, jadi saya nggak perlu buat database lagi Guestbook DB. Nah, ini kalau kita udah buat Guestbook DB, kita jangan lupa karena kita di sini usersnya itu ya adalah Postgres. Di Postgres ini kita harus aktifkan ini can login, super user, create roles ini. Nah, ini biar kita bisa bikin database ini segala macam. Jika udah itu udah dihidupin, kita lanjut ke sini, itu kita ubah bagian ini untuk jadi bagian, jadi untuk sambung ke database Postgres. Sini saya udah buat notepad. Nah, ini database default engine ini adalah apa ya? Ini nih informasi tentang dari database-nya, kayak misalnya tadi kan saya udah buat tuh Guestbook database-nya, itu namanya itu Guestbook database. User yang kita buat tadi kan Postgres. Nah, itu passwordnya itu Sadewa, lalu hostnya itu localhost dan portnya itu 5432. Oke, ini port default. Ini kita bisa ambil. Jika udah kita ambil, kita bisa paste di sini. Jika udah kayak gini, ini udah kesambung ke database-nya. Ini kalau ini udah, kita bisa lanjut ke app-nya. Dari sini kita pertama itu apa ya? Kita setting apa dulu? Buat models untuk modelsnya. Di sini, ini from Django import models. Itu kita bikin sini ya. Class class request class to request dan models dot model. Sini terus selanjutnya itu name. Oh, name models Carfield Carfield, kita kasih max length max length selanjutnya itu kita kasih max length-nya itu berapa, jadi 100. Jadi di name ini maksimal kata yang harus digunakan itu maksimal tuh 100 kata, tidak bisa lebih dari 100. Selanjutnya kalau kan dari kita name, email, terus begitu message, pesan, lalu waktu dibuatnya itu create app, email, models, file, terus oh mail,
Nah, ini udah, terus kita masukin message. Message-nya itu kita pakai model text field. Nah, terus kita ada lagi yang terakhir adalah created at models date time field. Terus kita masukin ini auto now at nih. Kalau udah seperti ini, berarti kita semua udah mencakup semua dari yang dibutuhin dari untuk kuis ini, yaitu name, email, pesan juga apa nih? Name, email, pesan dan juga waktu pengisiannya. Nah, ini ada name, ini kita buat untuk ininya. Sih ya, untuk modelnya biar nanti kita untuk buat form nanti itu bisa dipakai di sini. Terus juga nanti untuk bagian yang list di situ kita juga itu kan nanti kita bakal pakai create add, kapan dibuatnya itu juga bisa di sini. Ambil dari model sini. Nah, jika udah kita kasih dev str self 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 save. Nah, di sini kita udah berhasil untuk buat bagian modelsnya. Kita lanjut migration agar ini bisa dipakai ya di ke database-nya. Itu kita pakai command python manage.py make migrations. Oh, salah, kita typo. Ini agak manage. Nah, ini. Nah, udah berhasil. Terus kita selanjutnya itu migrate project Python manage.py terus migrate. Nah, ini udah berhasil. Kita juga udah make migration dan juga Python manage.py migrate. Nah, itu make migration itu ngubah si model itu menjadi file migrasi, script untuk jadi script untuk SQL. Terus migrate itu gunanya itu ngejalanin file migrasi dan juga ngebuat label table di database di PostgreSQL-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembuatan tes. Nah, views. Kita masuk ke views. Nah, di sini kita bisa nah, yang pertama ini kan ada Django shortcut import render. Di sini kan kita mau gunain CBV. Mana sih? Nah, di sini gunakan class base view CBV. Nah, di sini kita di bagian views-nya itu gunain line ini form Django views generic import read views view
lalu koma list view. Nah, ini jadi di sini ini gunanya supaya kita bisa nanti pakai CBV tadi, create basic view. Itu kita buat ini create view dan juga list view agar kita nanti bakal gunain si CBV itu. Jangkau. Terus selanjutnya kalau misalnya kita udah, kita bisa masukin from .models. Ini kita ngambil dari database, import quest. Nah, udah kita aduh dulu. Jika udah kita save dulu. Terus lanjutnya itu adalah from Django queries import reverse ini. Nah, kalau ini sudah semua, kita bisa lanjut buat class-nya untuk Guest Create View dan juga Guest List View. Guest Create View untuk buat untuk nambahin tamu. Kalau Guest List View itu gunanya untuk ngelihat tamu-tamu yang nanti bakal kita tambah-tambahin. Pertama itu kita quest create view. Kalau udah quest create view, kita buat view di sini, terus kita tambahin create view. Nah, jika sudah kita kasih ini terus enter. Astaga. Nih, gue create view, terus create view, kita masukin model, quest, terus kita masukin fields, kita masukin fields-nya itu adalah isinya name, terus email, message. Nah, ini jika sudah kita enter lagi ini untuk fieldnya, terus kita untuk template name, quest ini. Nah, ini template. Ini nanti kita bakal buat template itu gunanya kita untuk nanti buat page-nya di webnya. Sekarang kita buat template name-nya dulu. Nanti kita bakal buat nanti setelah ini. Setelah kita buat template, kita kasih success URL first lazy quest oops quest lazy quest lazy quest ini. Jika sudah kita ini untuk yang create kita udah selesai. Selanjutnya kita buat untuk quest list view. Jika sudah ke sini, sebelum kita kasih model stack quest. Jika sudah kita kasih fields ya, terus
Bukan field, kita bakal kasih template name. Ini template name. Ini template name kita masukin kayak di atas. Wes, 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 HTML. Tahu seperti ini. Sudah kita kasih konteks west. Nah, untuk bagian views itu kita udah selesai. Nah, selanjutnya itu kita buat URL-nya dulu. URL. Di sini kita, karena di sini nggak ada URL ya, kita tambahin URL dot py. Ini isi dari urls.py ini apa? Ini from Django.ls info. Terus selanjutnya itu adalah from dot views. Ini udah, terus kita import west created view. Nah, terus created. Nah, oke, view. Created view udah, terus kita list view. Bautnya udah. Jika kalau udah seperti ini, kita lanjut buat URL pattern. Ini yang pertama itu kita masukin path. Terus ini petik-petik koma quest create view as view. Nah, ini terus kita view sini, terus kita name. Dari sini kita masukin quest create. Quest create kita tutup. Nah, jangan lupa kita kasih koma di sini, karena nanti bawahnya bakal kita kasih pad lagi di sini, terus pad. Oke, di sini kita pasang apa ini? Jangan. Kita pasang pad di bagian sini untuk west. Koma.
Nah, terus selanjutnya kita kasih quest list view. Quest list view. S view. And untuk dah selesai. Untuk bagian yang urls.py ini udah selesai. Ini path untuk guest create, terus di sini itu untuk guest list view, guest view. Nah, setelahnya kalau misalnya ini kita save. Kalau udah kita ke sini nih. Nah, di sini kita juga pasang path untuk di bagian folder projectnya. Itu kan ada dia url.py juga. Kita harus tambahin juga. Itu kita pasang path take include Westbook URLs. Kita tutup kurung, tutup lagi. Nah, ini jika kalau sudah, jangan lupa koma. Nah, save. Pada problem sini. Nah, nih, dah. Dev, save. Udah selesai, kita lanjut ke templates. Kita pasang sini templates di app-nya ya, di app-nya bukan di folder project, kita di app itu kita tambahin template. Ini terus kita kasih folder lagi, sekali lagi itu namanya Guestbook. Jika sudah juga kita tambahin di sini West create.ml. West create. Tadi kita tambahin di bagian mode views itu dia Guest form, salah guys. Guest form. Nah, ini jika sudah, nah, dari sini kita bisa tambahin Guest formnya. Saya udah siapin sih Guest formnya. Bentar. Di bagian Guest form. Jadi di sini di bagian ini buku tamu ini di bagian ini. Nah, ini untuk bagian add, kita bisa add di bagian sini. Guest form. Ini guest form, ini gunanya di sini CSRV token itu berguna untuk apa ya? Bikin form. Nah, ini nih, jadi saya kurang tahu nih CSRV token buat apa, tapi form SP ini gunanya untuk nampilin tampilan webnya itu bakal munculin kolom-kolom seperti kayak nanti name, terus email, terus message sama tiga itu.
terus di bawahnya itu baru ada tombol button di sini submit. Seperti yang disuruh tadi kan, kita bakal nampilin name, email, message, sama ini submit, tombol submit. Kalau sudah, kita tambah lagi satu lagi. Ini West. Nah, di list itu kita juga udah siapin di sini. Bisa lah. Kuning. List sini kan. Wishlist-nya kita pasang di wishlist-nya. Kalau kalau nggak salah itu kita ada bagian sini. Nah ini, eh, eh, nah ini kita sering. Nah di sini itu bakal nanti nunjukin page untuk nunjukin daftar tamunya, list tamunya. Nah di sini ada guest name, guest email, guest message, dan guest create ad. Nah ini itu bakal nanti ngambil data dari database untuk ditampilin di bagian wishlist ini. Nah, kalau udah itu kita bisa buka terminal, terus jalanin ini Python manage.py run server. Nah, ini portnya 8080. Di sini saya gunain 8080 karena pakai port yang normal 8000 itu dia error. Jadi kita pakai 8080. Kalau udah, nah, kalau udah kayak gini, kita berarti ini udah berhasil jalan. Nah, ini udah jalan di bagian sini. Kita copy, kita pindah ke sini, ke sini. Oh, sebentar. Kita lupa untuk ini. Make migration. Migrate. Apa salah ya? Oh, Questbook. Astaga, kita salah nama ini. Bukan, nggak pakai ini dia. Nah, ini. Ini udah, kalau udah coba kita jalanin ulang. Coba kita Facebook. Oh, astaga. Nggak pakai titik, koma. Nah, ini udah ada aja. Kita refresh. Nah, di sini udah ada tampilannya. Itu name, kita bisa tulisin name. Email ini udah. Coba kita ganti deh namanya deh. Budi. Selamat ya. Submit. Nah, ini kita bisa lihat juga di sini. Ini namanya, emailnya, pesannya, juga waktunya, kapan ditambahin. Ini Sadewa Blikvari, ini dari mungkin database yang ini tersisa dari belakang. Ini Budi. Ini ada nama, email, pesan, dan waktunya. Nah, di sini kita udah berhasil ngejalanin sampai hingga step ketiga.
form, buku tamu untuk melakukan input nama, email, pesan, juga tombol submit udah. Terus daftar tamu, tabel yang mengisikan informasi nama, email, pesan, juga waktu pengisian juga udah. Yang ketiga itu create menggunakan flash based view. Kita kan tadi udah pakai CBV juga. Itu kita pakai create dan read juga. Create itu untuk formnya, untuk mengisi buku tamu. Read itu untuk nampilin tamu. Kita udah ini ya. Ini nampilin tamu ya juga tadi udah eh, untuk ngisi buku tamunya. Terakhir itu desain sederhana namun menarik dan responsif. Dan sini kita minta tolong GPT untuk desain desain anu apa sih namanya, desain webnya biar kita itu jadi lebih eh, bagus dan juga responsif ya. Nah, kita pengen udah bagus nih. Saya pengen ubah edit UI UX. Next-nya edit UI-nya aja, UI user interface-nya aja, UI-nya jadi lebih dan bagian form juga bagian diskusi. Nah, di sini ada kekurangan ini saya, kekurangan dari webnya, yaitu kita nggak bisa balik lagi nih ke loginnya, ke tempat daftar isi isi tamunya. Di sini kita bisa bikin. Nah, juga saya ingin meminta agar dari list dari page list, page list itu ada tombol eh, tambahkan tambah dan di page login itu ada tombol start. Oh iya, kita juga bisa itu minta juga bikinin satu page lagi deh biar kita gampang. Jadi pas kita masuk ke webnya, jalanin webnya, itu kita di landing page-nya dulu, baru kita bisa tambahin tamu, juga eh, lihat list tamunya. Jadi kita pas masuk ke web itu nggak langsung untuk masukin tambahin tamu, nggak. Kita ke landing page dulu. Oh iya, saya juga ingin ada page baru, yaitu landing page. Jadi saat kita pergi ke apa ya site-nya, itu diarahkan websitenya itu website ini ya. Nah ini harusnya pas di sini websitenya. Ini itu diarahkan ke landing page dulu, landing page dulu, dan ada tombol tambah juga, dan tombol tombol list tamu. Ini kalau kayak saya desain langsung kayak kelamaan di platform gitu. Nah, jadi kita ini upgrade list
Nah, ini kita butuh nambahin dua lagi di bagian templates, itu ada base.html, juga ada landing HTML. Ini base HTML ini untuk template dasar supaya nanti semua itu seragam. Jadi bagian login, bagian list itu semuanya sama temanya. Kita pergi sini dulu, tambah base.html. Sini kita bisa ambil. Astaga. Base.html. Sudah kita save. Kita tambahin satu lagi, itu landing. .html. Landing. Oh, ini ada landing.html nih, nanti kita tambahin. Quest form. Form tamu ini kita ubah. Ada kita edit di bagian ini. Kita tambahin. Oh, ini extend base HTML. Nah, ini gunanya nanti dia ngambil template dari base HTML. Jadi base HTML itu bakal apa yang ada di base HTML itu muncul di bagian Guest Form, tempat login. Makanya dia bisa jadi seragam tuh karena gini. Dia ada ini bagian extend ini. Terus selanjutnya daftar tamunya juga kita ubah, tambahin extend itu. Kalau udah juga kita tambahin landing page. Landing page. Nah, ini selamat datang di buku tamu. Nah, benar. Jika udah, kita lihat update views. Views. Oh, ini di views-nya itu kita tambahin satu lagi, itu guest list. Bukan. Nah, ini landing view. Astaga. Nih, kita harus tambahin di views. Ini kita harus keluarin dulu deh. Nah, udah keluar dulu, udah. Ya udah, kita tambahin coba. Oh, ini view, bukan template view. Kita harus tambahin juga di sini template view. Eh, astaga, create view, list view. Nah, udah nih. Tahu kenapa nih? Kok dia ngapus-ngapus gitu ya? Kalau udah, kita tak update routingnya. Oh, ini kita ubah nih bagian URL-nya. Ini untuk gimana? Ini jadi ini kita udah ditambahin. Apa nih, ada problem? Nah, ini ya. Oh, oh ya, udah. Terus kita lihat di sini. Facebook URL sudah. Nah, kalau udah, coba kita lihat lagi. Apakah ini udah hasil? Tab. Ini ya. Hmm, it's not defined.
bagian ini ada yang salah. Nah, ini landing ini nggak ke namanya quest. Coba kita kasih deh, kasih. Apa ini kebalik ya? Apa dia harus di belakang? Sudah seharusnya selesai. Coba kita coba dulu. Oke. Astaga, terbalik ternyata guys. Dia landingnya di kanan, harusnya di paling kiri karena dia di awal pad. Kalau udah, coba kita cek. Jebret. Astaga. Landing dan di first dia. Oh, astaga ini guys. Nih, Westbook. Ini harusnya copy, paste. Ini kita ubah jadi landing dot spread. Udah. Kalau sudah, coba kita refresh base. Bagian base ini harus kita ini juga ya. Tadi di GPT nggak install ya. Coba kita kasih ini deh, kasih tahu GPT ini kenapa ya. Oke, ini kenapa. Base HTML itu tidak ditemukan. Ini kita temukan. Bukan. Apakah kita harus kasih juga? Kasih buat juga untuk buat juga di views dot p. Ini kembali guys. Dia nggak gini kok harusnya. Ini udah benar di atasnya tadi itu kita kan Facebook templates. Ini udah benar deh harusnya. Di bagian base itu kita gini kan. Hah? Ya base HTML seperti ini. Sih. Kalau base ada directory Facebook templates Facebook, kamu harus atur dir di setting seperti ini. Oh, kita harus setting juga di directory ini. Oh iya, sebenarnya kita udah buat sih sekarang. Bagian ini guys, ini templates, dir, space dir, settings di sini nih. Directories itu mana ya? Mana ya? Pelan-pelan. Oh ini template.
Coba kita refresh dulu. Tidak ada ya. Oh, save. Kita refresh. Masih belum ada sih. Kita kasih tunjuk aja deh. Kita template gini. Apa yang ada salah? Nah, oh, gini direkturnya gini. Susunan sini. Apa tadi ya? Struktur, astaga. Struktur. Oh, gini. Ternyata di bagian extend itu kita salah. Ini dia nggak kebaca. Save. Save. Landing ini kita coba kasih ini save. Ini udah semua. Bagian base ini nggak usah ya. Nah, sudah jadi ini tampilan landing page-nya. Kita coba lihat tamu. Nggak benar. Tambah. Nggak benar. Udah gitu. Sekian kuis praktikum dari pemrograman internet. Kuis untuk kuis saya 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.